Rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mewajibkan peserta bantuan sosial mengikuti program KB, khususnya KB pria atau vasektomi, mulai menuai beragam respon dari masyarakat. Menariknya, justru mayoritas dukungan datang dari kalangan wanita, terutama para ibu rumah tangga. Mereka menilai kebijakan ini sebagai langkah adil dan strategis untuk meringankan beban reproduksi yang selama ini hanya ditanggung perempuan. Banyak yang sepakat bahwa sudah saatnya laki-laki juga turut berperan aktif dalam pengendalian jumlah anak dalam keluarga. Namun, di sisi lain sebagian besar penolakan justru datang dari para pria. Tidak sedikit yang menyuarakan keberatan mereka dengan mengutip alasan syariat Islam yang dinilai melarang vasektomi. Isu ini pun menjadi bahan perdebatan di ruang publik antara perspektif agama dan urgensi kebijakan pengendalian penduduk demi kesejahteraan bersama. Meski demikian, Deddy Mulyadi tetap yakin bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menekan angka kemiskinan dan pemerataan distribusi bantuan. Ia bahkan berjanji memberikan insentif bagi pria yang bersedia menjalani vasektomi, serta memberikan penghargaan khusus dan stimulus pembangunan sebesar 10 miliar rupiah untuk desa yang berhasil menjalankan program KB dan berbagai indikator pembangunan lainnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau nggak mau vasektomi, ya jangan ambil bansos, gampang. Itu statement yang keluar waktu gue bahas kebijakan KDM. Tapi, emang iya sesimpel itu? Coba bayangin ada orang miskin yang mau kerja di pabrik. Tapi syaratnya, dia harus potong salah satu jarinya biar dianggap punya komitmen kerja. Gak wajib. Cuma, kalau nggak mau ya udah, jangan kerja di situ. Cari kerja yang lain. Emang kelihatannya itu pilihan. Tapi kalau situasinya bikin orang nggak punya opsi lain, itu namanya tekanan. Sama halnya kayak vasektomi yang jadi syarat terima bansos. Walaupun secara medis vasektomi bisa dipulihkan, tapi buat orang miskin biayanya mahal. Ya ujung-ujungnya sama aja kayak potong jari. Permanen itu. Dari kebijakan ini sama sekali nggak memperlihatkan suatu keadilan, melainkan manipulasi yang dibungkus kata pilihan. Itu poinnya. Ini ada komen bagus. Bingung sama orang-orang gagal paham. Program vasektomi untuk orang-orang yang mau bansos. Kalau nggak mau vasektomi ya jangan minta bansos. Lucunya lagi kan masih muda. Kalau mau punya anak lagi gimana? Makanya masih muda kerja. Jangan buat anak mulu. Logikanya gini ya. Anak nggak minta dilahirin ke bumi ini. Kita orang tua yang punya kesadaran penuh mendatangkan mereka ke bumi ini. Atas dasar apa? Anak yang kamu buat atas kesadaran kamu untuk didatangkan ke bumi ini, tapi kamu minta pertanggungjawabannya kepada orang lain, aka negara dan pemerintah. Atas dasar apa? Anakmu tidak request minta dilahirkan dari orang tua seperti kamu. Kamu yang mendatangkan anak tersebut ke bumi ini di saat kamu sadar, kamu sendiri aja hidup udah engap-engapan, ya kan? Sesak napas untuk menghidupi diri sendiri. Mbok ya kok bisa malah mendatangkan nyawa lain untuk merasakan kesusahan yang kau alami? Kan begitu logikanya, ya nggak? Simpelnya aja gini, lu hidup aja masih pakai bansos, kok bisa melahirkan nyawa lain untuk merasakan ikut-ikutan mencari bansos di bumi ini? Anak lo punya hak untuk mendapatkan hidup yang layak. Anak lo nggak berhak dapat orang tua yang tidak memplanning kelahirannya, yang tidak mempersiapkan dana pendidikannya, yang tidak mempersiapkan masa depannya. Sekian dan terima kasih. Kang Deddy mulai keluar jalur, kita perlu mengingatkan. Bayangin aja, untuk menekan angka kemiskinan ala Kang Deddy adalah dengan vasektomi. Bukan menciptakan lapangan pekerjaan, bukan memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill, malah langsung menyalahkan testis. Jujur saja negara ini semakin absurd. Kemiskinan dianggap bisa selesai dengan cara melakukan steril kepada laki-laki. Ingat, masalahnya itu bukan ada pada skrotum Kang Deddy, tapi pada struktur, pada sistem yang rusak dari hulu ke hilir. Kang Deddy pikir pabrik kemiskinan itu ada pada alat kelamin. Enggak Pak, pabrik kemiskinan itu justru ada pada pusat kekuasaan yang sibuk bikin gimmick daripada menciptakan lapangan pekerjaan. Jujur saja logika Kang Deddy gak nyambung. Coba pikir pakai nalar yang sehat. Lapangan pekerjaan gak ada,
ada, upah stagnan, pabrik pada gulung tikar, PHK di mana-mana, bahan pokok naik, investor kabur, rakyat jadi miskin, terus yang disalahin sperma. Kan nggak nyambung, Pak. Saya heran di negeri ini, pejabat itu hobinya nyuruh rakyat berkorban, tapi malas beresin sistem yang bikin rakyat susah. Seolah-olah kalau lo miskin jangan punya anak. Coba logikanya saya balik. Kalau negara ini tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan buat rakyat, bubar aja gitu. Kan tidak seperti itu, Kang Deddy. Kalau ada pejabat sudah nyalahin sperma untuk menutupi rapor merah kemiskinan, itu tandanya yang butuh divasektomi bukan rakyat kecil, tapi para pejabat, pemerintah, para penguasa. Potong aja tuh saluran anggaran yang dikorupsi, tangkap para koruptor, sita aset-asetnya, bukan menutup saluran reproduksi rakyat kecil. Gimana ini, Kang Deddy? Padahal cukup dikasih himbauan aja seperti ini. Rakyat yang ekonominya belum stabil jangan punya anak dulu, jangan nambah anak dulu, kan beres. Namun memang sifatnya pejabat itu ya, himbauan itu gak bisa dipiralkan dan gak bisa jadi bahan kampanye. Jadi cari yang ekstrim biar cepet viral. Selain itu, ini juga bertentangan dengan syariat. Bahkan MUI mengharamkan kecuali itu memiliki alasan darurat medis. Gua adalah orang yang pro dan mendukung kebijakan KDM. Kalau misalnya orang yang anaknya udah banyak tetap mau dapat bansos, harus vasektomi dulu. Gua setuju banget. Ini kalau orang-orang yang kontra ya silakan aja. Kalau yang merasa HAM-nya dilanggar gitu ya, itu ya aneh gitu. Karena yang punya HAM juga bukan cuma orang tua gitu ya. Ini namanya melanggar hak asasi orang buat mempunyai anak gitu. Iya, anak juga punya HAM, punya hak untuk hidup layak gitu. Ya tahu diri aja kalau misalnya ya buat ngidupin anaknya aja masih ngarepin bansos, ya jangan nambah anak. Kan begitu logikanya, ya kan? Ini kok malah banyak yang marah, merasa haknya diambil untuk punya anak. Yang kan yang divasektomi itu kan orang yang udah punya anak terus pengen tetap dapat bansos, begitu loh. Ngerti nggak sih? Bukannya orang yang belum punya anak terus harus divasektomi gitu, enggak. Yang udah punya anak dan pengen tetap dapat bansos kan gitu. Gue sih kalau ini bisa diterapkan gitu ya di Jabar, gue nanti pengen usul gitu. Jawa Tengah tuh harusnya juga begini gitu. Jangan beranak mulu kalau misalnya lu nggak mampu gitu. Anak juga butuh dihidupin layak gitu, butuh pendidikan yang bagus gitu. Kalau kamu mau jadi penerima bantuan sosial, berarti kamu harus melakukan KB vasektomi. Itu kata Bang Deddy Mulyadi. Gimana menurut kalian? Kalau saya pribadi, memang untuk punya anak itu kita harus menyadari biayanya itu besar. Walaupun orang bilang setiap anak itu membawa rezekinya masing-masing, tapi kita harus ingat dong kewajiban kita sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua, kita harus memberikan hak-hak anak kita, yaitu yang pertama mendapatkan kehidupan yang layak dan tentunya kasih sayang. Kehidupan yang layak itu seperti apa? Ya kalau kita sanggupnya punya anak baru 1, jangan ngotot punya anak 2 atau 3, karena anak 1 ini harus kita berikan kehidupan yang layak, dimana dia berhak makan yang baik gizinya, dia berhak mendapatkan sekolah yang cukup baik juga supaya pendidikannya baik. Yang saya lihat kebanyakan orang-orang punya anak itu lupa dengan haknya si anak ini. Pertanyaannya satu saja, apakah Anda siap menjadi orang tua? Bukan berarti begitu Anda dewasa, Anda sudah menikah, berhubungan, itu bebas punya anak berapa saja. Kalau tidak ada kesiapan menjadi orang tua, sebaiknya Anda pikir-pikir dulu untuk beranak. Apalagi mau sampai banyak-banyak. Tentunya kita nggak ingin ya ngasih anak kita yang jelek. Kalau kita mau punya anak, kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita, baik secara mental maupun materi. Karena anak itu tidak pernah minta dilahirkan dari kita. Kitalah yang memutuskan. Dan saya yakin sekali, itu terjadinya itu juga bisa kita atur. Kecuali kalau kita sudah berusaha ngatur, kita pakai KB dan lain sebagainya namun tetap bobol, itu berarti udah takdir. Tapi kalau kita masih bisa, ya kita atur dong sesuai dengan kemampuan kita. Kita tahu sekarang ini juga banyak sekali cara-cara supaya kita tuh nggak kebobolan, ya kan? Gue gak suka bahas politik tapi ini udah aneh banget. Apa yang aneh? Ini soal kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang ngatur orang mau terima bansos harus vasektomi.
Apa yang aneh? Yang aneh adalah orang yang masih ngebelain si bapak itu. Bukan Kang Deddy Mulyadi, tapi bapak yang nggak mau di KB tapi pengen bansos. Anehnya, mereka secara membabi buta, SJW sok pinter ini, secara membabi buta, ngomong itu melanggar hak, itu melanggar hak. Hei, lu tahu nggak sih hak tuh gimana? Hak itu diberikan kalau lu udah ngelakuin kewajiban lu. Ketika lu nggak mengambil hak orang lain, itu bisa tuh diberikan. Kewajiban dia seorang bapak tidak terpenuhi, hak anak dia, 7 hak dasar ini, hak dasar anak ini tidak diberikan, dan lu masih mikirin hak asasi manusia dilanggar. Apa yang dilanggar? Vasektomi itu masih bisa membiarkan dia QQ. Kalau memang hak dia untuk punya anak dilanggar, anaknya udah banyak, kenapa masih lu belain? Cacat logika lu, aneh lu.